Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa menjadi tauladan kita, panutan kita, agar kiranya kita bisa selamat di dunia ini, terlebih selamat di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf ya karena keterlambatan ini qadarullah. Padahal kami berangkat itu waktu dan pukul yang sama dengan pekan kemarin ya, tapi begitu kita tidak bisa memprediksi kemacetan di perjalanan ya. Tapi setidaknya sebagaimana kata kaidah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu, apa yang tidak kita bisa dapatkan semuanya, setidaknya jangan kita tinggalkan semuanya ya. Setidaknya adalah 20 menit kita bisa belajar, dan itu kita tetapkan insyaallah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan di sini, kita duduk di masjid ini sambil yata'allama khairan ayyu'allimahu, sebagaimana yang saya sebutkan pekan sebelumnya. Bila kita berangkat dari masjid, dari rumah menuju ke masjid, tiada lain dan tidak bukan niat kita untuk pergi belajar, maka pahalanya seperti apa kata Nabi? Ka'ajril hajj tammatan hajatahu, sebagaimana orang yang melakukan ibadah haji sempurna hajinya. Nah, itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fil masjidi yantadhirus shalah fahuwa fi shalah. Barang siapa yang duduk di masjid dalam rangka menunggu ditunaikannya sholat, maka dia duduknya itu dicatat baginya pahala seakan-akan dia lagi dalam melaksanakan sholat. Jadi kita duduk di masjid ini, mulai dari sudah sholat maghrib sampai nanti ditunaikannya isya, itu malaikat mencatat bagi kita pahala seakan-akan kita lagi melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu ya. Itu diantara keutamaan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi biasanya kalau kita sudah sholat maghrib, kalau tidak ada aktivitas kita yang penting di rumah, kita tinggal di masjid ya. Meskipun tidak ada pengajian misalnya, meskipun tidak ada pengajian, kita mengaji atau berzikir di masjid. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada pekan ini kita akan membahas fikih dari kitab Fiqhul Muyassar, dari kitab Fiqhul Muyassar, atau dalam artian fikih yang mudah, ringkas. Fikih ini seperti kita lihat di sampulnya, disusun atau dikarang oleh beberapa ulama besar Saudi Arabia. Jadi meskipun ringkas, tapi insyaallah lengkap dan insyaallah mudah dipahami. Dan itu yang akan kita bahas setiap pekan kedua insyaallah ta'ala. Adapun pekan 1 dan pekan ketiga, bagaimana kajian kita minggu lalu, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Baik jamaah sekalian, sebelum kita masuk dari pembahasan fikihnya, temanya mungkin yang kita ketahui dari fikih, pasti kita akan membahas toharoh atau membahas tentang sholat. Tapi sebelum itu penting kita memahami apa sih itu fikih. Apa itu fikih? Fikih dalam bahasa artinya paham, dari asal kata faqiha yafqahu. Di situ ada di dalam buku. Secara bahasa adalah al-fiqh, artinya pemahaman. Itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kaum Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang kau katakan. Nafqahu, memahami. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, tusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala yang apa di langit dan di bumi beserta isinya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini
kecuali itu bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Jadi semua yang ada di dunia ini Bapak Ibu sekalian, baik itu benda mati atau pepohonan atau hewan, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Makanya jangan biasa kita kalau lagi jalan-jalan tidak ada keperluan tiba-tiba lihat bunga atau lihat daun dicabut. Padahal mereka bertasbih seperti itu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Kemudian di ayat yang lain, ini doa Nabi Musa. Mungkin sebagian bahkan hampir kita semua menghafalnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa itu berdoa kepada Allah ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan pada lisanku, pada lidahku, yafqahu qawli, agar dia Fir'aun memahami ucapanku. Karena memang Bapak Ibu sekalian, Musa itu orangnya maksudnya beliau itu gagap. Beliau tidak lancar berbicara. Sebabnya karena apa? Karena jadi kita melenceng sedikit, tidak apa-apa ya. Karena itu Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dulu kan Fir'aun ketika beliau berkuasa, ketika Fir'aun berkuasa, dia pernah bermimpi bahwasanya akan ada nanti seorang pemuda, seorang laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya, kerajaannya. Maka Fir'aun meminta solusi pada nasihatnya. Maka penasehatnya memberikan solusi, berikan pendapat bahwasanya mari kita bunuh semua bayi laki-laki. Mari kita bunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Akhirnya dibunuhlah semua bayi laki-laki yang baru lahir. Pada saat itu ibunya Musa baru-baru melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ibunya Musa diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami berikan wahyu kepada ibunya Musa, ilham bahwa itu Musa alirkan ke sungai. Maka dialirkanlah Musa ke sungai. Ternyata yang mendapatkan Musa ketika dialirkan sungai adalah istrinya Fir'aun yang pada saat itu mandi di sungai bersama dayang-dayangnya. Akhirnya karena istrinya Fir'aun yang mendapatkan Musa, dia melihat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Ketika diperhadapkan oleh Fir'aun ingin bunuh laki-laki itu. Tapi karena bujukan istrinya Fir'aun, yang tidak usah bunuh, kita rawat saja, karena Farsi itu kan memang mereka belum punya anak, kita rawat saja. Tidak mungkin nanti kalau dia menjadi anak kita, dia akan durhaka atau menggulingkan kekuasaan orang tuanya, seperti itu. Akhirnya Fir'aun setuju. Pada saat itu Fir'aun mengambil Musa alaihissalam dan menggendongnya. Tiba-tiba tangan Musa yang waktu itu masih baik menarik janggutnya Fir'aun. Dia tarik janggutnya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun kesakitan. Kata Fir'aun, ini anak masih kecil sudah berani menyakiti saya. Kayaknya bagaimana kalau besar nanti? Akhirnya dia pengen membunuhnya, tapi masih dihalangi oleh istrinya Fir'aun. Kemudian kata penasehatnya, kita tes ini anak, wahai Raja Fir'aun, kita tes ini anak. Apakah betul-betul dia akan nantinya memang yang diutus untuk menggulingkan kerajaan kita? Akhirnya disiapkan 1 piring roti dan 1 piring batu arang, yang ada apinya, batu arangnya. Biasanya kalau anak kecil ya tanpa itu senang dengan yang menyala-nyala. Dia ingin tes. Pada saat itu Musa yang masih bayi itu memang mau mengambil roti. Nanti karena bila kata penasehatnya, kalau dia mengambil roti maka kita bunuh anak ini. Berarti dia betul-betul anak yang cerdas ya. Pada saat itu Musa yang masih bayi mau mengambil roti, tapi ada malaikat Jibril yang mendorong tangannya. Akhirnya yang diambil adalah batu arang dan dimakan. Ini untuk melindungi Musa alaihissalam. Akhirnya Musa mengambil batu arang dan memakannya. Mungkin kata Firaun, ini anak-anak yang bodoh, mungkin tidak akan menggulingkan saya. Dan itu jelas juga sebabnya kenapa
Nabi Musa cadel, tidak lancar berbicara. Makanya beliau ketika diutus sudah diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, maka beliau berdoa, Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini juga bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Bisa kita amalkan kalau misalnya kita mau presentasi, bisa kita baca kalau kita mau berbicara di depan umum agar lancar. Bisa kita baca kalau misalnya mau sidang skripsi atau ada asesor ya di kantor kita, itu agar melancarkan kita berbicara. Rabbi shrahli, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan pada lisanku, yafqahu qauli, agar mereka memahami ucapanku. Itu ya. Jadi itu fikih secara bahasa, dari kasar kata al-fiqhu yang artinya pemahaman. Adapun dari secara istilah, fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syariat. Di sini disebutkan di dalam buku terjemahan, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau amalan yang diambil atau yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini penting kita ketahui definisi ya. Sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, penting kita memahami dulu definisinya. Karena definisi itu ibarat sebuah batasan. Ibarat sebuah batasan. Misalnya kalau kita mengatakan apa definisinya handphone, kalau kita mengatakan handphone adalah alat komunikasi, sampai situ saja. Maka masuk di situ alat komunikasi, telepon rumah, Roger, walkie-talkie ya, itu. Jadi masih luas. Makanya kata para ulama, definisi yang bagus itu adalah jami dan mani, mengumpulkan semua unsurnya dan menghalangi semua unsur yang bisa masuk di situ. Makanya di sini kita lihat pengertian fikih dari secara istilah itu sudah lengkap. Itu penting. Misalnya kalau kita mengatakan apa itu sholat, kita mengatakan sholat adalah ibadah. Sampai di situ saja. Maka bisa disebutkan puasa masuk di situ ibadah, zakat masuk di situ ibadah. Tapi kalau kita tambahkan sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka situ tidak bisa masuk puasa, tidak bisa masuk menghalangi, tidak bisa masuk zakat dan haji. Baik, jadi ilmu tentang hukum syariat. Jadi selain ilmu syariat tidak masuk dalam kategori fikih. Tidak masuk dalam kategori fikih kalau dilihat dari definisinya. Kemudian disebutkan definisinya di sini, ilmu tentang hukum syariat yang terkait dengan amaliyah, terkait dengan amaliyah. Jadi ilmu yang tidak membahas masalah amal, meskipun dia datang dari syariat, maka itu bukan ilmu fikih. Karena di sini definisinya disebutkan terkait ilmu amaliyah. Jadi kalau ada ilmu yang tidak terkait dengan amaliyah atau amalan, meskipun dia datang dari syariat, maka itu bukan ilmu fikih. Seperti apa contohnya? Seperti ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu kan semua syariat agama Islam ya, tapi dia tidak membahas tentang amal. Seperti itu. Kemudian al-muktasabah, yang disimpulkan melalui ijtihad dari dalil-dalil Al-Quran. Jadi ilmu fikih itu Bapak Ibu sekalian, itu para ulama bagaimana mereka berijtihad, meramu dalil-dalil yang ada sehingga membuahkan sebuah hukum. Membuahkan sebuah hukum. Oh, dalilnya ini seperti ini. Dalilnya ini seperti ini, sehingga hukumnya seperti ini. Itu ijtihad dari para ulama. Makanya biasa jangan heran kalau satu ibadah bisa berbeda-beda caranya, tata caranya. Bisa berbeda-beda, seperti sholat lah. Mungkin sudah tidak lazim lagi bagi kita kalau kita melihat orang sholat, beda-beda cara
takbirnya, gerakan takbirnya, beda-beda cara duduk tahiyatnya. Seperti itu. Itu tergantung diramu dari hasil dalil. Ibarat sebuah pohon, kata Imam Al-Ghazali, ibarat sebuah pohon, pohon itu dalilnya, buah itu hukumnya. Bagaimana cara bisa menikmati buahnya, bagaimana cara mengambilnya, yang tahu itu petani. Itu karena dari hasil belajar. Jadi beda buah, beda pohonnya, beda cara mengambilnya. Beda cara mengambil buah durian, beda cara mengambil buah salak, beda cara mengambil buah kelapa. Itu bagaimana yang bisa tahu? Hasil petani, berdasarkan hasil belajar atau pengalaman. Itu kalau kita mau ilustrasikan ilmu fikih itu seperti itu. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci. Jadi dalil itu ada dua, Bapak Ibu sekalian ya. Dalil itu ada yang sifatnya ijmali atau dalil global. Dalil global. Jadi dalil global ini dia tidak terperinci, seperti ketika Allah berfirman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi Allah tidak menyebutkan di situ bagaimana cara bertakwa. Pokoknya ittaqullah, pokoknya bertakwa saja. Atau wa ahsinu, berbuat baiklah. Bagaimana caranya berbuat baik? Di situ tidak disebutkan secara terperinci, karena ini dalilnya dalil global. Kemudian yang kedua adalah dalil tafsili, dalil terperinci. Dalil terperinci ketika Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, hai orang-orang beriman, kalau kalian hendak menunaikan salat, maka basuhlah muka kalian. Nah, ini terperinci ya. Dan fikih itu berasal daripada dalil-dalil yang terperinci, bukan diambil dari dalil yang global. Itu fikih dari istilahnya. Jadi seperti itu, yang namanya fikih itu seperti itu. Berasal daripada syariat, tapi syariatnya yang apa? Yang bersifat amalan. Kemudian hasil istihad, bukan hasil dari mimpi. Jadi kalau ada orang yang biasa bermimpi, mimpi kak, kita disuruh berudu itu mulai membasuh daripada dengkul, mulai daripada membasuh ini, tidak. Jadi berasal dari wahyu, berasal dari wahyu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian objek pembahasan fikih. Jadi yang menjadi objek atau sasaran ilmu fikih itu adalah al-mukallaf. Artinya al-mukallaf adalah orang yang sudah balik dan orang yang berakal. Jadi kalau ada orang yang balik dan berakal, itu termasuk mukallaf. Artinya dibebani syariat. Seperti saya kira yang ada di masjid ini sudah semua balik dan berakal. Kenapa tidak disebut muslim di sini? Karena kafir juga itu disebut al-mukallaf, karena ada beberapa hukum-hukum Islam dalam fikih itu juga dikenai oleh orang-orang kafir. Seperti kalau misalnya dia datang di negara kita, ada istilahnya jizyah ya, upeti. Itu mereka harus membayar seperti itu. Kemudian sistematika ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu terbagi dalam 4 pokok bahasan. Ilmu fikih itu 4 pokok bahasan. Jadi ada namanya, nanti kita pelajari insyaallah fikih ibadah. Fikih ibadah itu yang seperti akan kita bahas, seperti tohara, sholat, zakat, puasa. Pokoknya semua yang terkait dengan ibadah. Itu fikih ibadah. Kemudian ada namanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu yang terkait seperti kita bermuamalah kepada manusia atau perdagangan, jual beli. Kemudian ada yang namanya fikih usrah, artinya fikih keluarga. Mulai daripada fikih keluarga itu yang terkait dengan, pokoknya mulai dari sebelum menikah, lamaran, ada semua fikihnya, sampai dia sudah berkeluarga, sampai dia atau misalnya pisah, pisah ya, misalnya dia pisah, ada apa yang terkait, ada pisahnya yang secara
terpaksa, ada yang pisahnya karena meninggal. Nah, itu semua ada terkait situ. Nah, nanti kalau dia misalnya sudah pisah, bagaimana cara membagi warisannya, atau misalnya kalau dia meninggal, bagaimana cara membagi warisan wasiat dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya fikih jinayah, fikih qada dan jinayah yang mengkaji masalah peradilan atau kriminalitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa kita perlu belajar ilmu fikih? Kenapa kita perlu belajar ilmu fikih ya? Keutamaan ilmu fikih, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 122, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maka mu'minuna liyanfiru kaffah. Jadi tidaklah sepatutnya semua orang mukmin itu pergi berjihad. Jadi ini waktu di zaman Nabi turun ayat, tidaklah sepatutnya semua orang mukmin perlu berjihad, pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada dari golongan itu yang mempelajari, menguasai agama? Padahal kita ketahui bahwasanya jihad itu adalah amalan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah mengecualikan boleh tidak pergi berjihad, tapi segolongan orang yang belajar untuk menguasai agama. Liyatafaqahu, untuk menguasai agama ini. Jadi ada keutamaan. Jadi ada keutamaan memang orang-orang yang mempelajari agama. Jadi kita ibu-ibu sekalian, meskipun kita tidak pergi berjihad di zaman ini, dengan kita mempelajari ilmu fikih, pelajari ilmu fikih nantinya bisa kita terapkan, kemudian bisa kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Itu kata para ulama, insya Allah pahalanya setara jihad. Ulama berdalil dari surah At-Taubah ini. Padahal dulu di zaman Nabi itu kalau ada orang yang tidak pergi berjihad itu adalah orang munafik. Orang munafik. Tapi di sini diperkecualikan agar ada segolongan orang-orang yang tinggal untuk mempelajari agama. Waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim, agar nantinya orang-orang yang balik dari jihad itu bisa belajar dari mereka. Itu bisa belajar dari mereka. Kemudian di ayatnya, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memahamkannya baginya agamanya. Mungkin kita ini ditakdirkan untuk datang ke masjid ini belajar agama, berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Allah menginginkan, jadi Allah membukakan pintu kebaikan pada diri kita, belajar agama, belajar mulai dari fikih, belajar hadis dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, jadi kita sudah sedikit membuka wawasan kita tentang fikih. Jadi apa itu fikih dan lain sebagainya. Jadi insyaallah tadi saya sebutkan fikih itu ada 4 ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih usrah atau yang terkait hukum keluarga, dan ada fikih jinayah yang terkait dengan masalah peradilan. Jadi insyaallah kita akan bahas tentang fikih ibadah. Fikih ibadah. Fikih ibadah itu adalah kajian fikih yang membahas tentang ibadah mahdhah. Kita bagi lagi nih. Ibadah itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ibadah murni, dan ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah, ibadah murni? Ibadah yang hanya bisa diketahui oleh manusia itu karena berdasarkan wahyu. Jadi tidak ada peran logika di sini. Ibadah yang nanti kita ketahui, oh ternyata ini ibadah nanti kalau ada wahyu, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita ketahui karena ada wahyu. Jadi ini adalah murni ibadah. Kemudian ibadah yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah
yang bisa dipahami oleh manusia berdasarkan logika. Jadi meskipun belum ada perintah dari Allah, wahyu dari Allah, tapi kita sudah paham. Contohnya apa? Berbuat baik kepada manusia. Nah, senyum, membantu, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini biasanya ada dalilnya, tapi dia cuma secara Islam hanya memberikan kita motivasi. Adapun teknisnya atau caranya manusia bisa tahu meskipun belum ada dalilnya. Allah cuma hanya memberikan motivasi. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Beda kalau ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Nanti bisa kita ketahui tata caranya kalau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mahdhah itu Allah memberikan motivasi, Islam memberikan motivasi dan tata caranya beserta dengan tata caranya. Tapi ibadah ghairu mahdhah itu meskipun tidak ada tata cara yang diberikan oleh wahyu, kita tahu cara berbuat baik itu seperti ini. Cara kita mendapat berbakti kepada orang tua itu seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya. Ibadah mahdhah ini penting kita ketahui. Jadi nanti selalu ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas. Itu penting. Jadi kalau ibadah ghairu mahdhah, kita boleh berkreasi di situ. Nah, yang penting tidak melanggar syariat. Bagaimana cara kita berbuat baik selama itu tidak melanggar syariat. Nah, ya kan, misalnya kita bagaimanapun caranya, misalnya ada orang kita beli, ada orang menjual, kita beli dagangannya, ada kembaliannya, kita tidak usah. Bagaimana cara kita berkreasi selama tidak melanggar syariat? Tapi ada orang yang niatnya berbuat baik, misalnya, bagaimana kalau ku bantu kau beli motor, nanti saya belikan, kemudian kau bayar setiap bulan segini, bunganya 1%, tapi dalam 1 tahun. Itu melanggar syariat ya, meskipun dia niatnya untuk berbuat baik. Adapun ibadah mahdhah atau ibadah murni, manusia tidak boleh berkreasi di situ. Apa yang ditetapkan oleh Allah, maka begitu juga yang harus kita lakukan. Tidak boleh, kita sholat subuh, maka kalau banyak-banyak pahala aku, saya sholat subuh 3 rakaat. Tidak. Karena ini sudah ditetapkan ketentuannya, tata caranya oleh wahyu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya ibadah mahdhah, ibadah murni ya. Nah, adapun ibadah ghairu mahdhah kita boleh berkreasi bagaimana caranya kita berbuat baik. Misalnya Ustadz Zainal berpikir bagaimana caranya berbuat baik, mulai dari ada namanya membagikan beras gratis, mie gratis. Nah, bagaimana beliau berkreasi ya, berbuat baik. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang akan kita bahas pada pembahasan fikih. Untuk pertama adalah fikih ibadah, kajian fikih yang membahas tentang ibadah mahdhah, ibadah murni. Kira mungkin bisa Oke. Jadi insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah tentang fikih toharoh. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Salah cara tak bertoharoh, bersuci, tidak sah wudu, tidak sah sholat tak. Nah, karena at-tohuru miftahus sholat. Karena toharoh itu adalah kuncinya sholat. Nah, jadi itu sangat penting. Insya Allah kita akan bahas tentang itu. Jadi ada namanya toharoh maknawi, ada namanya toharoh hissi. Kemudian media apa saja yang bisa kita pakai bersuci, air apa saja yang disahkan oleh agama kita untuk bisa kita pakai bersuci, apakah boleh kita pakai air kopi untuk berwudu. Itu ada semua nanti pembahasannya insya Allah. Atau air kelapa apa bisa dipakai berwudu, atau apakah misalnya ada air dalam ember kemudian ada sabun yang jatuh di ember itu, apakah airnya bisa kita pakai berwudu? Insya Allah itu semua akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya sudah persiapkan untuk pembahasannya malam ini juga ya, tapi qadarullah tadi mungkin memakan waktu keterlambatan sekitar 10-15 menit. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tentang definisi dan juga tujuan kita membaca definisi ini. Tentunya ini menjadi motivasi kita untuk selalu belajar ke depannya. Jadi sekedar informasi Ustaz, di sini sudah ada beberapa jamaah yang memiliki bukunya, sekitar 10 orang mungkin. Nanti insya Allah mungkin supaya lebih mudah, kalau misalnya Ustaz membahas mungkin disebutkan ini halaman sekian, supaya nanti betul-betul bisa dilihat. Mengikut ya, mengikuti. Iya, seperti itu insya Allah. Kemudian kami juga atau mau diberikan pertanyaan dulu Ustaz. Ini ada hadiah satu. Nanti ada pertanyaan dari Ustaz. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah sarung. Terus kalau yang bertanya nanti dapat hadiah buku. Nah, mungkin kita tunda sedikit misalnya sekitar 10 menit ya. Silakan Ustaz. Oh, jadi saya kasih pertanyaan ini. Saya kasih pertanyaan. Satu saja. Baik, tadi saya sebutkan bahwasanya ibadah itu terbagi dua bagian. Bisa disebutkan apa itu? Kadang dulu ya, kadang perlu disebutkan ya. Nanti disebut namanya baru menjawab. Ibadah terbagi dua. Siapa yang mau menjawab? Dia kan dulu tangan saya taruh di WhatsApp. Ada dua besar, Ya. yaitu ibadah waktu dan ghairul waktu. Ya, ibadah mudhaf itu apa? Kalau yang waktu itu adalah ibadah yang dilakukan karena ada wahyu seperti sholat, zakat, saum, sifatnya murni, Insyaallah. tidak ada campur tangan logika manusia. Ya, betul. Kalau ghairul waktu, di mana ibadah yang di situ ada kreativitas manusia selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, sudah betul sekali insyaallah. Alhamdulillah. Untuk bapaknya. Mungkin yang bertanya dapat hadiah buku saku insyaallah bermanfaat. Ini ada beberapa. Silakan ada yang bertanya. Misalnya keluar dari tema sendiri nggak apa-apa. Misalnya Ustaz, bagaimana kalau kita haid dulu di masjid atau segala macam, silakan. Atau Ustaz, kalau saya dulu terus saya cek ini kan yang air itu masih bisa saya pakai wudhu atau tidak? Banyak pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, bismillah, syukur. Ada yang bertanya Ustaz, mungkin pertanyaan saya agak sedikit tidak masuk materi, namun pertanyaan saya ini terkait wudhu. Jadi saya mengambil air wudhu, terus tiba-tiba kehabisan air wudhu. Terus itu sudah di bagian kepala, betulnya. Namun saya tidak tetap. Namun saya lanjutkan tetap di bagian kepala Ustaz dan sampai akhir. Apakah itu sah wudhu saya atau bagaimana? Saya tidak ulangi dari awal, langsung ada akhir dari saya ambil air wudhu. Syukur. Ya, jadi baik. Jadi dalam rukun wudhu itu ada istilahnya al-muwalah, artinya berkesinambungan ya, berkesinambungan. Tapi kalau kasusnya seperti saudara kita tadi berwudhu sudah sampai kepala, mengusap kepala, tiba-tiba habis air. Nah, selama itu ketika mencari airnya itu tidak sampai 1 jam ya. Kalau masih bisa mungkin sekitar ada 2-3 menit, nah itu tidak apa-apa. Masih al-ma'fuan, masih bisa dikategorikan masih sah. Nah, seperti itu.
Jadi ada istilah rukun wudu itu al-muwalah. Jadi ada orang yang berwudu sudah membasuh tangan, cerita lagi sama di sebelahnya. Nah, itu enggak boleh. Nah, itu enggak boleh. Punya dia kalau dia berwudu sambil cerita enggak apa-apa. Tapi kalau dia berwudu sudah membasuh muka, berhenti istirahat sejenak, cerita sama temannya, nah itu apalagi itu tidak termasuk kategori uzur syar'i ya. Tapi kalau kayak kita tadi itu ada uzur syar'i. Nah, yang penting selama tidak sampai 1 jamnya, setengah jamnya, dapat air atau mungkin 2-3 menit, nah itu masih bisa dimaafkan. Kira itu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana sholat berjamaah atau sholat sendiri di rumah bagi perempuan? Ya, ini sering ditanyakan oleh jamaah perempuan ya. Jadi memang ada di hadis Nabi yang menyebutkan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan di rumah-rumah kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, tapi ada ulama seperti Syekh Yusuf Qardawi yang memberikan penjelasan bahwasanya ilatnya itu Nabi menyebutkan di situ karena pada saat itu masih aktif atau masih banyak gangguan dari orang kafir Quraisy kepada orang Islam yang ingin menunaikan ibadah, terlebih kepada perempuan kaum yang lemah. Nah, ilatnya di situ. Tapi kalau sekarang ilatnya itu hukum itu sudah mungkin sudah hilanglah ilatnya, gangguan, maka para ulama kalau misalnya wanita mau sholat di masjid itu tidak apa-apa. Jadi akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, karena kata hadis Nabi SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan di rumah-rumah kalian bagi perempuan lebih baik bagi kalian. Tapi ada lanjutannya. Tapi kalau ada perempuan yang mau sholat berjamaah di masjid, maka jangan dilarang. Nah, jangan dilarang seperti itu. Jadi ilatnya itu pada saat itu karena banyaknya gangguan bagi kaum perempuan yang ingin ikut sholat berjamaah bersama Nabi di masjid. Nah, tapi kalau mungkin sekarang ilatnya sudah tidak ada, jadi kadang hukum itu Bapak Ibu sekalian bisa berubah tergantung kondisi, tergantung ilatnya apakah masih ada atau sudah hilang. Ilat itu artinya sebab. Nah, sebabnya saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sebagai seorang muslimah ketika keluar rumah wajibnya adalah tutup aurat kecuali kepada telapak tangan gitu Ustaz. Namun ketika seorang muslim itu bekerja di luar dari pagi hingga sore, kemudian pakaian syar'i itu yang qamis dan khimar itu yang menutup dada yang dipakai dari pagi sampai sore, kemudian di waktu-waktu sholat misalnya gamis dan khimar itu yang kita pakai langsung untuk sholat begitu, padahal mungkin di sela-sela sebelum sholat apakah kita ke kamar mandi begitu atau gamisnya sampai menyeret seperti itu di sana. Pertanyaan saya, bagaimana dalam kondisi seperti itu? Apakah memang gamisnya bisa langsung dipakai sholat atau seperti apa? Terima kasih. Ya. Oke, baik, terkait seorang wanita ya. Jadi kalau dia misalnya dia sudah anggap gamisnya itu sudah masuk kategori bisa dipakai untuk sholat, longgar, tidak membentuk lengan tubuh, maka itu silahkan dipakai untuk sholat. Nah, kemudian nanti pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya dia ragu apakah terkena najis? Nah, di sini ada kaidah yang mengatakan al yakinu la yazulu bisyak. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Dari awalnya kita tahu bahwasanya gamis saya ini suci ya, tidak terkena najis. Tapi kadang ada keraguan yang mengatakan tadi terkena najis. Tapi apakah kita lihat? Nah, apakah kita lihat ada najis yang menempel di pakaian kita? Kalau tidak ada berarti itu keraguan, maka hilangkan. Nah, kita kembali dari hukum awalnya bahwasanya kita yakin bahwasanya ketika kita pakai itu tidak ada najis yang menempel pada pakaian kita. Nah, bahkan sebenarnya nanti ada kita pelajari tentang hukum najis ya. Ada najis memang yang bisa dimaafkan. Seperti contoh percikan air kencing yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita kencing itu kata para ulama, bahkan hampir seluruh ulama mengatakan itu najis yang dimaafkan.
Nah, itu najis yang dimaafkan. Apalagi juga apabila pakaian wanita terseret. Memang ada hadis Nabi SAW. Jadi wanita itu memang dianjurkan pakaiannya agak lebih ya, menutupi ya. Nah, bagaimana kalau terseret? Misalnya kalau dia terkena najis, terseret, kemudian seretan yang lainnya, tanah akan membersihkan najis itu. Nah, terseret, ya, kena najis, tapi jalan lagi terseret, maka lantai itu atau tanah yang lainnya akan membersihkan najis yang ada menempel pada pakaian itu. Nah, saya kira seperti itu. Nanti salah ada pembahasannya tentang najis ya, najis-najis yang dimaafkan. Salah satunya itu saya sebutkan tadi, misalnya ada percikan air kencing lah, yang mungkin tidak terlalu banyak jumlahnya, itu bisa dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Islam itu memudahkan, Islam itu memudahkan. Alhamdulillah ada yang bertanya tadi, saya kira pasti masih ada yang mau bertanya, cuma apa daya waktu isyarat sudah masuk. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Arba'in Nawawiyah di Kamis depan insya Allah Ta'ala, dan nanti kita akan bicarakan untuk pertemuan yang lain insya Allah Ta'ala. Jadi tetap ini, nanti insya Allah kedepannya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti Ustaz memberikan pertanyaan, nanti ada hadiahnya. Mungkin bukan sarung, mungkin bisa minyak 1 liter, atau gula 1 kilo, atau terigu mungkin. Nanti terigunya bisa dimak bawang terus bawa ke sini atau seperti apa. Jadi insya Allah seperti itu, mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga untuk mempelajari ilmu agama. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdillah. Saya kira sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.